Kalian tahu nggak sih kalau sirih Cina itu bisa dikonsumsi loh? Emang iya? Kok bisa? Dijadiin apa? Bisa dong, sini-sini aku jelasin. Assalamualaikum, aku Jian Aulia, belajar ilmu gizi bersama. Sebelum lanjut, yuk kita kenalan dulu dengan sirih Cina. Sirih Cina atau bisa juga disebut dengan Peperomia pellucida adalah tanaman dari famili Peperaceae, sama seperti sirih hijau dan sirih merah. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau berkilau dengan bentuk hati. Sirih Cina juga salah satu tumbuhan liar yang sudah sejak lama dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat herbal. Menurut beberapa sumber, daun sirih Cina telah digunakan sejak zaman kuno. Tidak hanya sebagai bahan masakan, tetapi juga untuk upacara ritual dan pengobatan tradisional. Dalam konteks medis tradisional, daun sirih jenis ini dianggap memiliki sifat penyembuhan dan dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Berdasarkan hasil pengamatan, satu hal yang pasti adalah daun sirih ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara selama berabad-abad. Kalau aku sih biasanya mengkonsumsi sirih Cina ini untuk dijadikan teh dengan cara direbus. Sini-sini aku kasih lihat tutorialnya sini. Sebelumnya aku mau petik dulu nih sirih Cina yang ada di mini garden sebelah rumah aku nih guys. Karena sirih Cina ini termasuk tanaman gulma yang juga dianggap sebagai pengganggu, tapi ternyata gulma satu ini punya banyak manfaat loh. Dan sirih Cina ini bisa tumbuh di mana aja, apalagi di tempat lembab. Misal di dinding sungai, batu-batuan, dan tempat-tempat lembab lainnya. Oke, jadi di sini aku ambil secukupnya aja untuk bikin satu porsi teh. Nah, selanjutnya cuci bersih. Di sini aku cuci beberapa kali dan buang akarnya. Karena teksturnya yang tidak terlalu keras, jadi tinggal potek aja pakai jari aja. Oke guys. Terus setelah dicuci lagi dan terakhir aku rendam kurang lebih selama 1 jam. Ini opsional ya guys, kalau mau langsung direbus aja boleh kok. Nah setelah itu biasanya aku bakal rebus air dulu sekitar 400 ml sampai agak mendidih, merintis gitu loh guys nih kayak yang ini. Nah, baru deh aku masukin sirih Cina yang udah direndam tadi. Setelah itu, aku biarkan sekitar 5-10 menitan. Nah, kalau udah mendidih kayak gini berarti sudah siap dan tinggal dimatiin aja apinya. Setelah itu udah deh tinggal dituang ke gelas. Dan mungkin karena airnya menguap atau menyusut gitu ya guys, jadinya cuman sekitar 200 ml air. Nah, ini udah bisa diminum langsung guys. Rasanya tuh kayak cincau hijau, tapi aftertaste-nya itu ada aroma sirihnya, tapi dikit aja kok. Dan warnanya tuh agak kuning kehijauan gitu. Biasanya aku bikinnya pakai tambahan madu atau gula. Nah, kali ini aku bikin dengan tambahan gula diapatasol 1 bungkus biar rasanya agak enakan gitu ya. Nah, udah jadi deh teh sirih Cinanya. Nah, sirih Cina ini banyak banget loh guys manfaatnya. Bisa jadi obat herbal, minuman, makanan, bahkan bisa jadi skincare loh. Karena sirih Cina ini mengandung banyak senyawa aktif. Di antaranya ada flavonoid, ada tanin, ada alkaloid, ada saponin, ada terpenoid, ada steroid, ada glikosida, dan triterpenoid. Nah, berkat nutrisinya ini, mengonsumsi sirih Cina ini bisa memberikan manfaat-manfaat banyak sekali di antaranya. Yang pertama adalah mengatasi sakit kepala. Tanaman ini diketahui memiliki efek analgesik yang bisa meredakan nyeri-nyeri pada tubuh termasuk sakit kepala. Terus yang kedua adalah menurunkan demam. Nah, kalau kamu demam nih, kamu bisa memanfaatkan sirih Cina sebagai pengobatan. Salah satunya, peneliti mengatakan adanya efek anti
piretik dari kombinasi ekstrak sirih Cina dengan grit sireta yang mirip dengan paracetamol. Jadi aman banget nih kalau misal kalian lagi demam minum teh sirih Cina. Selanjutnya, yang ketiga itu bisa meredakan diare guys. Nah, sirih Cina juga dipercaya bisa digunakan untuk mengatasi diare. Hal ini digadang-gadangkan karena kandungan zat di dalamnya yang bersifat antioksidan dan anti diare. Berikutnya, bisa mempercepat penyembuhan luka kulit, luka terbuka, atau bisa luka bakar juga. Bisa diobati dengan sirih Cina ini loh. Sifat anti radang dan anti hemoragik pada tanaman herbal ini dapat mencegah serta menghentikan pendarahan. Selain itu, senyawa saponin pada sirih Cina bersifat antiseptik sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka. Berikutnya, yang kelima adalah meringankan gejala penyakit mata. Nah, sirih Cina sudah sejak lama digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati penyakit mata seperti katarak, glaukoma, dan retinopati diabetik. Berikutnya bisa meringankan gejala asam urat. Nah, sirih Cina ini diketahui efektif untuk meringankan gejala asam urat loh guys. Penelitian menyebutkan jika quercetin, yaitu salah satu kelompok flavonoid pada sirih Cina ini, dapat menghambat produksi asam urat di dalam tubuh dan mencegah serangan asam urat. Jika mengonsumsi sirih Cina dibarengi dengan rutin olahraga, tentunya manfaat bisa lebih bermaksimal. Jadi, jika rutin melakukannya dan dapat meningkatkan kelenturan sendi dan siklus darah pada penderitaan asam urat. Yang ketujuh adalah mencegah peradangan paru-paru. Nah, peran antibakteri pada sirih Cina memang tidak perlu diragukan lagi. Flavonoid, tanin, steroid, serta senyawa tanaman lainnya pada sirih Cina diketahui efektif dalam menghambat perkembangan bakteri yang bisa menyebabkan peradangan paru-paru. Yang kedelapan adalah menurunkan tekanan darah. Sirih Cina ini cocok nih dikonsumsi buat penderita hipertensi untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi. Penelitian menyebutkan kalau antioksidan dari sumber nabati seperti sirih Cina ini dinilai lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah dibandingkan dengan makanan dari sumber hewani. Yang kesembilan yaitu melawan radikal bebas. Zat-zat yang terkandung di dalam sirih Cina diketahui memiliki sifat antioksidan. Beberapa di antaranya adalah polifenol, tanin, flavonoid, dan banyak sekali. Nah, antioksidan berperan penting dalam melawan efek radikal bebas yang bisa membuat sel-sel tubuh rusak. Bahkan, sudah ada loh penelitian yang membuktikan kalau sirih Cina ini efektif dan menjaga sel-sel dalam tubuh tetap sehat sehingga resiko terkena kanker bisa dicegah. Yang ke-10 adalah dijagakan masker. Nih, buat para kalian yang pengen banget nyoba, ini tuh sirih Cina bisa dijadikan masker guys. Dengan antioksidannya yang tinggi, sirih Cina itu bermanfaat untuk mencerahkan kulit, mengontrol minyak berlebih, mengatasi jerawat dan komedo, serta menutupi si kulit kalian. Nah, itu tadi manfaat sirih Cina yang perlu diketahui. Tanaman ini bisa dikonsumsi dengan cara dijadikan teh atau dicampur dalam masakan serta dijadikan obat oles. Nah, sekarang udah pada tahu kan manfaat dari sirih Cina ini apa? Kalau di sekitar rumah kalian ada sirih Cina juga bisa dicoba ya guys ya. Sekian dari aku. Sampai jumpa di ilmu gizi berikutnya. Bye bye.